kita berkali-kali sudah bicara tentang antikris, antikris, antikris. Lalu siapa antikris ini? Nah, buka firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sudah, saya mau jelaskan dulu tentang waktu yang terakhir. Sejak Yesus datang disalib, kemudian beliau naik ke surga, setelah disalib beliau wafat, kemudian bangkit di hari ketiga, lalu naik ke surga, dan dia berjanji nanti akan ada dicurahkan Roh Kudus. Lalu murid-murid Tuhan, mereka semua menanti Roh Kudus, dan kemudian benar-benar Roh Kudus hadir di loteng atas di Yerusalem. Nah, pada saat itulah sebenarnya kegerakan daripada zaman akhir atau akhir zaman dimulai. Itu adalah masa yang akhir, dan sampai hari ini kita ada di pucuk-pucuk akhir daripada masa akhir zaman. Nah, kemudian disampaikan di sana ayat yang ke-19, kalau tadi di 18 dikatakan di masa akhir itu antikristus, seorang antikristus, satu antikristus akan muncul. Tapi sudah ada banyak antikristus. Ada dua pengertian, saudara. Yang satu, seorang antikristus. Dan istilahnya dalam bahasa Yunani, antikristos. Satu orang, antikristos satu orang. Tapi sekarang pada masa itu sudah bangkit banyak antikristus. Banyak antikristus ini kedua disebut dalam pengertian antikristi. Jadi antikristus itu ada dua tipe. Yang satu antikristos satu orang, yang kedua adalah jamak, yaitu antikristi. Nanti kita akan bahas yang itu. Tapi kita lihat dulu ayat 19. Dikatakan di sana ayat 19, memang mereka berasal daripada kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Maksudnya apa? Yohanes pada saat itu dia bicara, tentu saja ada dua kemungkinan. Dia bicara kepada sesama orang Yahudi maupun pada orang yang Yahudi dan tidak Yahudi, tapi sama-sama Kristen. Makanya dia menyebut ini antikristus ini adalah orang yang termasuk pada kita, termasuk golongan kita, tapi beda dari kita. Sekali lagi saya ulangi ayat 19, mereka berasal dari kita. Nah, kita ini maksudnya adalah Yahudi dan atau Kristen. Mereka berasal dari itu. Tapi dikatakan mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi mereka itu mungkin Yahudi, mungkin berasal dari Kristen, tapi tidak termasuk sungguh-sungguh orang yang semacam itu. Dikatakan di sana, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, termasuk pada iman Kristen tadi, pasti atau niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi kalau Anda tanya, kalau ada yang bertanya, antikris itu siapa? Antikris itu seperti kata Yohanes, mereka termasuk pada kita. Mereka berasal dari kita, tapi mereka tidak termasuk dari kita yang sungguh-sungguh. Artinya mereka kemungkinan Yahudi dan atau Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh dalam kekristenannya. Di dalam pengertian-pengertian ayat yang lainnya, mereka berasal dari keluarga yang kemungkinan keluarganya tahu tentang Tuhan yang benar, begitu. Itu yang dikatakan kitab Daniel. Kita akan bahas itu di kemudian hari. Nah, saudara, antikris itu adalah orang-orang yang tadi ada dari keturunan Yahudi dan atau Kristen. Ada orang di luar sana yang berkata bahwa antikris atau si Mesias palsu atau Dajjal ini ada yang menyebut itu pasti Yahudi atau orang Yahudi semuanya antikris atau Dajjal atau Mesias palsu dan sebagainya. Tunggu dulu, jangan buru-buru sampai ke sana. Kemudian ada yang bilang bahwa Yesus itulah
nantinya Dajjal. Loh, keliru semua ini. Tidak seperti itu, saudara. Saya jelaskan pelan-pelan, saudara. Sekali lagi, ini adalah orang Yahudi dan atau Kristen. Tapi begini, tidak termasuk Kristen yang murni, tidak termasuk Kristen yang sungguh-sungguh. Karena kalau termasuk Kristen yang sungguh-sungguh tidak mungkin seperti itu. Dia berasal dari keturunan Yahudi atau berasal dari keturunan Kristen. Nah, kemudian ini Yahudi yang bagaimana? Saudara, Yahudi itu menurut dari pengamatan saya ada 3 golongan. Yang pertama, orang Yahudi yang masih lurus pada keyahudiannya, mereka menyembah Allah Jehovah dan sebagainya, dan mereka lurus pada itu. Orang Yahudi juga ada yang percaya Yesus, yang disebut Yahudi Mesianik. Mereka ini Yahudi tapi Kristen. Saudara, tidak semua orang Yahudi itu Kristen loh. Jadi jangan salah, kalau ada yang menyebut Yahudi, mereka selalu, kebanyakan di Indonesia, orang mengaitkannya dengan agama Kristen. Lain, saudara, Yahudi itu malah banyak yang tidak senang dengan Kristen. Mereka tidak percaya pada Yesus, begitu. Tapi memang iya, ada golongan Yahudi yang percaya pada Yesus. Nah, ini golongan yang kedua. Saya ulang, yang satu adalah mereka yang tetap lempeng pada keyahudiannya dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang kedua adalah orang Yahudi yang percaya pada Yesus, menjadi Kristen juga. Nah, yang ketiga, ini yang sebenarnya tidak semua mau mengakui, tapi sebenarnya ada golongan orang-orang Yahudi yang menyembah dewa-dewa, menyembah berhala, masuk dalam penyembahan-penyembahan sesat, menyembah setan. Singkatnya begitu. Dan inilah orang-orang yang kemungkinan besar Yahudi yang termasuk golongan antikris tadi. Mereka masih ada keturunan Yahudi dan mungkin keturunan-keturunan sebelumnya ada juga yang beragama Kristen atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas mereka akhirnya menjadi penyembah-penyembah setan. Itu Yahudi ada yang seperti itu. Jangan lalu berprasangka, wah Yahudi kok begitu ada yang nyembah setan. Nggak usah jauh-jauh, saudara, wong Jawa juga banyak yang nyembah setan. Hanya tidak pernah diekspos saja, begitu loh. Jadi penyembah setan itu di mana-mana ada. Nah, kalau kita bertanya ulang, bagaimana mungkin orang-orang Yahudi ini bisa menjadi antikris tadi? Kita lihat, saudara, ayat yang ke-22 dari 1 Yohanes 2. Ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Siapakah pendusta itu? Ingat, pendusta tadi adalah sebutan dari antikris. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ingat, antikris dikatakan di sini adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias. Kristus itu Mesias. Kristus itu yang diurapi. Bagaimana kisahnya, mengapa orang Yahudi yang dari turun-temurun mereka menerima hukum langsung daripada Tuhan, kok bisa menjadi antikris? Kok bisa menjadi pembinasa keji, Dajjal dan sebagainya? Kok bisa, dari mana? Di sini dikatakan karena si pendusta itu adalah mereka yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias. Kejadiannya adalah karena mereka punya sikap menyangkal Yesus. Mereka menolak Yesus. Mereka berkata Yesus itu bukan Tuhan. Mereka berkata Yesus itu bukanlah juru selamat, bukan Mesias. Sejak saat itu sebenarnya ada sebuah pintu terbuka di mana iblis masuk menjadi sesuatu yang merasuki mereka. Saudara, ajaib orang Yahudi itu kalau jatuh dalam dosa, jatuhnya itu kalau orang kebanyakan kan jatuh dalam uang, jatuh dalam mungkin percabulan, dalam pembunuhan dan sebagainya. Kalau Yahudi jatuhnya itu berkali-kali penyembahan berhala, saudara. Nah, itulah pintu masuk ketika mereka tolak Yesus, pintu masuk buat iblis hidup tinggal dalam hati mereka dan menjadi pintu di mana iblis malah dipuja, malah disembah oleh mereka. Sekali lagi ya, ini tidak semua orang Yahudi begini. Nah, saudara, kita lihat kejadiannya. Yang mana sih? Kita
Buka Alkitab kita di kitab Matius pasal yang ke-27, ini tentang bagaimana Yesus mau disalib. Ketika itu Pilatus bertanya, ini mau diapakan ini Yesus? Kemudian mereka berkata, salibkan dia. Orang-orang Yahudi berkata begitu. Mereka minta supaya Yesus dihukum mati dengan salib. Nah, ketika mereka minta begitu, Pilatus berkata, saya sebenarnya tidak melihat ada kesalahan pada orang ini, tapi kalian yang minta saya cuci tangan, dosanya tanggung kalian. Lalu lihat jawab orang Yahudi itu, ayat 25 dikatakan, dan seluruh rakyat itu orang Yahudi itu menjawab, biarlah darah Yesus ini ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Itu adalah saat di mana pintu iblis masuk buat mereka. Karena pada saat mereka minta Yesus dihukum mati, mereka tolak Yesus, maka mereka berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan keturunan kami, anak-anak kami. Mereka membuat kutuk masuk dalam hidup mereka dan keturunan mereka. Mereka membuka pintu di mana iblis masuk dalam hidupnya, hidup dia, hidup mereka dan keturunan mereka. Sampai hari ini itu beranak pinak terus, sehingga orang-orang ini, mereka yang adalah umat pilihan Allah, termasuk dalam jebakan iblis, menjadi penyembah-penyembah iblis. Dan mereka itulah antikris yang sebenarnya. Dan tentu saja antikris ini masih dibagi dalam dua golongan seperti tadi saya sampaikan. Ada antikristos, satu orang yang final nanti, dan yang berikutnya adalah antikristi. Antikris jumlahnya banyak. Itu.